Seringkali kita terlalu sibuk mempersiapkan pesta pernikahan satu hari, tapi lupa mempersiapkan perjalanan panjang setelahnya. Menikah itu ibadah, menikah itu indah, tapi cinta saja ternyata tidak cukup. Banyak pasangan yang gugur di tengah jalan, bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang siap secara mental menghadapi konflik, siap secara usia untuk kematangan berpikir, dan yang paling realistis, siap secara ekonomi. Di video ini, kita tidak akan bicara soal dekorasi atau catering. Kita akan membedah 3 pilar kesiapan menikah: kematangan emosi, usia ideal, dan ketahanan ekonomi. Apakah kamu benar-benar sudah siap? Mari kita cek bersama. Pernah kepikiran gak sih, apa ya yang sebenarnya bikin seseorang itu benar-benar siap buat bilang, saya bersedia? Kayaknya bukan cuma soal umur atau udah punya tabungan deh. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas apa sih arti kesiapan menikah yang sesungguhnya di Indonesia. Coba deh, kalau kita tanya orang-orang, jawabannya mungkin, oh umurnya udah cukup, atau kerjaannya udah mapan. Klise banget kan? Tapi apa iya cuma itu aja? Yuk kita bedah bareng-bareng, apa yang sering kita anggap standar kesiapan, dan apa fondasi yang sebenarnya. Nah, lihat deh di kolom kiri. Ini yang jadi patokan umum, umur dan uang. Ya, kedengarannya sih logis ya, tapi ini tuh cuma puncak gunung esnya aja. Fondasi yang sebenarnya, yang ada di kanan ini, adalah kematangan emosional dan kesiapan mental. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan cuma soal tinggal bareng, tapi soal gimana kita ngadepin badai, ngelola ekspektasi, dan tumbuh bareng. Ini nih yang penting banget. Jadi jelas ya, kalau kita mikir kesiapan nikah itu cuma diukur dari umur dan kondisi finansial, wah itu keliru banget. Ada aspek lain yang jauh lebih penting. Dan kalau kita nyepelein soal kematangan emosional ini, resikonya nggak main-main. Justru, ini bisa jadi bibit dari berbagai masalah serius dalam rumah tangga. Coba kita lihat, apa aja sih dampaknya kalau ini diabaikan? Dan mahal di sini, wah bukan cuma soal duit loh. Harganya bisa jauh lebih mahal dari itu. Kita mulai dari data yang jujur aja bikin kaget. 11,21%. Artinya apa? Artinya lebih dari 1 dari 10 perempuan di Indonesia itu menikah waktu mereka masih di bawah umur. Ini bukan sekadar angka di atas kertas ya. Ini adalah potret dari jutaan mimpi yang mungkin harus berhenti di tengah jalan dan masa depan yang jadi taruhannya. Efeknya kelihatan banget di data perceraian. Coba lihat grafik dari Bandung ini. 20% perceraian itu disebabkan oleh pernikahan dini. Kenapa bisa begitu? Ya, karena pasangan yang emosinya belum matang seringkali nggak punya senjata buat nyelesain konflik. Akhirnya, masalah kecil jadi gede dan ujung-ujungnya perpisahan. Perceraian itu seringnya cuma puncak dari gunung es penderitaan. Ada banyak banget dampak tersembunyi yang nggak kelihatan. Dari sisi fisik, ada risiko kesehatan yang serius. Dari sisi mental, emosi yang masih labil dan pikiran yang masih egois, itu jadi bensin buat pertengkaran. Dan kalau konflik udah nggak bisa diselesain pakai kepala dingin, bahaya banget. Bisa berujung ke kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, selain soal emosi dan kesehatan, ada lagi nih, lingkaran setan ekonomi yang susah banget buat diputusin. Gini alurnya, coba bayangin, pernikahan dini bikin pendidikan jadi korban, terutama buat perempuan. Tanpa ijazah, nyari kerja yang layak jadi susah banget. Pilihannya jadi terbatas ke pekerjaan informal yang gajinya seadanya. Stres finansial mulai numpuk, akhirnya ngutang jadi jalan pintas. Dan yang paling sedih, siklus ini kemungkinan besar diwariskan lagi ke anak-anak mereka. Masalahnya nggak berhenti di situ aja. Karena umurnya masih muda dan pengetahuannya kurang, mereka sering bingung ngurus administrasi buat dapat bantuan pemerintah. Terus, masih bergantung sama orang tua, dan sama sekali nggak kepikiran buat bikin rencana keuangan jangka panjang. Ini ibarat mau mendaki gunung tapi nggak bawa persiapan apa-apa. Resep pasti buat ketidakstabilan. Oke, setelah kita lihat semua masalah yang bikin pusing tadi, solusinya sebenarnya ngerucut ke satu hal yang paling fundamental, kematangan emosional. Maksudnya bukan berarti kita nggak boleh marah atau sedih ya, sama sekali bukan. Ini lebih ke kemampuan kita buat bilang, aku ngerasa kesal sekarang karena dibanding cuma bisa banting pintu. Ini soal mengenali, mengelola, dan ngomongin perasaan kita dengan cara yang sehat. Kutipan dari psikolog Ayu Masio Cahapsari ini bisa kita jadiin cermin nih. Coba deh tanyain ke diri sendiri. Kalau lagi ada masalah, emosi kita sering meledak-ledak nggak? Susah nggak buat ngejelasin apa yang sebenarnya kita rasain? Kalau jawabannya iya, itu bukan berarti kita gagal, tapi itu tanda ada PR yang perlu kita kerjain sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Kematangan emosi ini punya dua sisi,
kayak koin gitu. Ada sisi intrapersonal, itu soal gimana kita ngobrol sama diri sendiri, kemampuan kita buat introspeksi. Terus ada sisi interpersonal, ini soal gimana kita berkomunikasi sama orang lain, terutama pasangan. Nggak bisa cuma punya salah satu, keduanya harus seimbang. Psikolog Adip Setiawan ini benar banget ngomongnya, kedewasaan itu bukan soal angka di KTP, tapi soal bagaimana kita berpikir, berkomunikasi, dan ngelihat masalah. Ini soal skill, bukan soal tahun kelahiran. Terus gimana caranya kita bisa bangun fondasi yang kuat ini? Apa yang bisa kita lakuin? Pertama, kita lihat dari sisi hukum. Negara kita udah netapin batas usia minimal menikah itu 19 tahun buat laki-laki dan perempuan. Ini bukan angka acak loh. Ini adalah upaya buat mastiin calon pengantin itu udah lewat fase remajanya dan paling nggak punya dasar kedewasaan buat mulai berkeluarga. Tapi ingat, batas hukum itu cuma garis startnya aja. BKKBN sendiri merekomendasikan usia yang lebih ideal, 21 tahun buat perempuan dan 25 buat laki-laki. Kenapa? Biar ada waktu lebih buat mematangkan diri. Dan ini bukan soal nunggu pasif ya, waktu ini harus dipakai buat belajar aktif, belajar cara debat yang sehat, belajar ngelola duit bareng, dan yang paling penting, belajar ngertiin emosi diri sendiri. Ada banyak sumber daya kok kayak aplikasi LC-Mil dari BKKBN yang bisa jadi salah satu alat bantu kita. Pada akhirnya, pernikahan itu kan fondasi. Fondasi yang nopang bukan cuma masa depan kita berdua, tapi juga generasi setelah kita. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi kapan nikah, tapi seberapa kuat fondasi yang lagi kamu bangun sekarang.